Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Balai Bang di pastinya. Seperti biasa ya, apalagi kalau kita nggak ngimpleng kata, kita impleng kata. Kadang kata itu kita bisa jadi solusi. Kadang ada kata itu bikin kita jadi ingat sesuatu hal yang kadang itu penting ya. Makanya di Balai Bang Ji kita ngimpleng kata. Kata apa yang diimpleng ya? Kata yang diimpleng di Balai Bang Ji bisa jadi kita ketemu kata yang biasa kita pakai. Tapi ada juga katanya yang nggak pernah kita pakai tapi ada di kamus. Makanya pasti ada manfaatnya kita menambah suku kata yang kita punya ya, hazanah kata kita ya. Yuk kita mau impleng kata apa ini? Pastinya kata yang jarang kita dengar, yaitu kata balah. Apa itu kata balah? Yuk kita impleng same-same ya. Abang Po, kita lanjutin kata balah nih. Balah itu artinya bantah. Balah itu aneh ulangin artinya bantah. Biar lengkap kita cek turunan katanya. Turunan katanya ada 3. Ada berbalah, ada membalah, ada perbalahan. Sebelum kita cek arti turunan katanya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan pindah dulu ke kata berikutnya. Kita selesaiin dulu nih kata sampai kita dapat maknanya. Yuk kita cek arti daripada 3 turunan kata yang tadi udah aneh sebutin. Yuk. Turunan kata yang pertama adalah berbalah. Berbalah itu artinya 3. Ada bertengkar, ada berdebat, ada berbantah. Artinya 3 itu. Ada berbantah, ada berdebat, ada yang bertengkar. Terus turunan kata yang kedua apa? Membalah. Artinya apa? Membantah. Terus turunan kata yang ketiga apa? Perbalahan. Bisa jadi perbantahan, bisa jadi pertengkaran, bisa jadi perdebatan. Itu kondisi yang gimana ya? Kondisi perdebatan, perbantahan, pertengkaran itu kondisi yang kayak gimana? Pastinya kondisinya nggak enak. Yuk, kondisinya nggak enak ini kita akan rubah jadi enak pastinya di channel Balai Bang Ji. Dengan Bang Munir pastinya. Bisa jadi enak ya. Yuk, kita lanjut lagi. Ambil makna daripada kata balah ini. Yuk sama-sama kita ambil makna dari kata balah ini. Abang bos sekalian, enak gak sih kalau dibantah? Aduh, agak enak banget. Nggak ada orang yang suka dibantah, nggak ada orang yang suka didebat. Pastinya dia ngomong A, kalau orang nurutin A pasti enak banget. Tapi itu nggak akan terjadi. Perbantahan mesti aja terjadi. Karena perbedaan pola pikir itu adalah sesuatu yang lumrah pastinya. Karena orang masing-masing orang kan dalam memandang satu hal beda pendapat pastinya. Kalau ketemu yang sama terus ya enak terus ya. Tapi ketemu orang yang berbeda ini bagaimana caranya agar kita bisa berbantah dalam sesuatu yang baik dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik pastinya. Kita terusin. Jadi yang namanya bantahan, bertengkar atau adu argumen atau berdebat itu kan satu hal yang wajar. Kejadiannya bisa aja disengaja, bisa jadi nggak disengaja. Kita coba sering lihat tuh zaman kemarin tahun kemarin itu perdebatan, perbantahan, pertengkaran itu biasa aja tuh. Tiap hari kita lihat di TV. Padahal di belakang dia makan bareng di depan kamera aja dia pada bantah-bantahan. Tujuan apa? Naikin rating. Nah kita yang lihat puyeng akhirnya puyeng mana yang mau diikutin. Tapi ya itu udah terjadi.
Nah sekarang sama diri kita nih, kita kan punya satu tim ya, baik tim keluarga maupun tim kerjaan atau tim di masyarakat, pastinya ada perbedaan pendapat ya. Kalau bisa sih yang namanya perdebatan itu jangan sampai, kalau memang jangan sampai terjadi ya. Kalau masih bisa dihindarin, hindarin. Maksudnya kita ngerti pola pikir dia, dia bisa ngerti pola pikir kita, temuin mana yang baiknya ya. Kita coba lihat resikonya mana, keputusan dia, keputusan kita yang mana resikonya yang paling tinggi, mana yang paling mudah buat dijalankan ya gitu. Nah sekarang gimana kalau udah terjadi kan, udah mau diapain nih mau diapain nih ya. Pastinya kalau udah terjadi kita harus salah satu kudu ada yang ngerti. Nah bagaimana cara kita mengerti adalah masuk dulu ke dalam pikiran orang yang kita ajak ngomong nih, udah beda pendapat nih kan, kita coba dulu ngerti pola pikir dia ya, kita samain dengan pola pikir kita, cari titik temunya dulu. Jangan kalau udah nyari perbedaan, lihat ngomongin perbedaan, nah alihin dulu ke pertemuannya. Pertama adalah yang pasti tujuannya adalah pasti semuanya untuk kebaikan, pasti untuk kebaikan. Jadi kita benar-benar kudu ngerti lawan bicara kita, kenapa dia latar belakangnya seperti apa, kenapa pola pikirnya bisa seperti ini, kenapa bisa kesimpulan apa yang dia pelajarin sebelumnya. Dengan gitu kita bisa ngerti apa namanya pola pikir dia. Nah nanti kita masuk merubahnya dari dalam, masuk dulu ke pikiran dia, kita ikutin dulu. Kalau memang udah bentrok segala hal yang nggak bisa iniin, nah kita kalau kita kira-kira pendapat kita salah, ya udah coba hindari yang namanya apalagi keluar dari konteks ya, nyerang sesuatu hal yang lain, apalagi nyerang masalah pribadi dalam suatu perdebatan, jangan sampai ya. Insya Allah dengan formula ini, dengan kita mengerti pola pikir dan dengan kita cari mana kesamaannya. Kalau masalah perbedaan kita nanti sweet ya, kita sweet itu jadinya. Kita cari resikonya mana yang besar, mana yang kurang, mana yang lebih gampang, kita jalanin. Yang penting hindarin dulu perdebatan di awal, nadanya direndahkan, jangan terlalu tinggi, jangan bikin panik orang, jangan sampai kita juga panik, akhirnya kita kehilangan konsep. Gitu aja Bang Munir dari Balai Bang J. Semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya. Aneh yakin pasti Abang Po lebih pinter nyari hikmah. Kita ketemu lagi di KT selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Munir, dimana kalau bukan di Balai Bang J pasti lagi. Apalagi kita nih kalau nggak nyimpleng katanya, kita impleng kata berikutnya. Kita implang, kita cari katanya, kita cari artinya, kita cari mananya ya. Yuk kita implang kata berikutnya.